Kisah dimulai di depan sebuah pusat perbelanjaan ketika seorang wanita tampak keluar bersama putri kecilnya. Baru beberapa langkah, ia menyadari bahwa ponselnya tertinggal di dalam. Ia pun meminta putrinya untuk menunggu sebentar di luar, sementara dirinya kembali untuk masuk. Tanpa disadari, dari kejauhan, seorang pria bernama Cyrus, pemimpin geng besar yang berkuasa di dunia kriminal kota itu, sedang memperhatikan mereka. Begitu sang ibu menghilang ke dalam mall, anak perempuan itu langsung jadi sasaran. Anak buah Cyrus mendekat dan menculiknya tanpa meninggalkan jejak. Waktu terus berjalan, gadis kecil itu kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang dikenal dengan nama Cass. Tubuhnya dipenuhi dengan tato, tanda bahwa ia lama hidup di lingkaran dunia kriminal. Meski terlihat keras di luar, hatinya masih dihantui oleh bayangan masa lalu dan luka lama yang tak pernah sembuh. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang gadis bernama Emma berada di kamarnya. Ia resah mendengar keributan di lantai bawah, pertengkaran sengit antara ibunya dengan ayah tirinya. Dalam kegelisahan itu, telepon tiba-tiba berdering. Ayah kandungnya yang bernama Bob, seorang agen intelijen yang sudah lama berkarir di dunia mata-mata, menghubunginya. Mendengar suara ayahnya membuat Emma tenang seketika. Ia begitu merindukan sosok itu dan selalu merasa lebih kuat setiap kali mendengar suaranya. Bob menenangkannya lalu berjanji akan menjemput Emma keesokan harinya untuk menghadiri sebuah pesta. Ia berkata dengan yakin bahwa mereka akan segera bertemu, membuat Emma kembali tersenyum bahagia. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Emma turun ke bawah berniat untuk menenangkan ibunya. Namun langkahnya terhenti oleh pemandangan yang mengejutkan. Di ruang bawah, Cyrus sudah berdiri bersama seluruh kelompoknya. Ibunya segera menyadari ada bahaya besar. Saat itu, sang suami baru yaitu ayah tiri Emma sudah terlebih dahulu ditangkap. Panik, sang ibu mencoba untuk melarikan diri. Tapi para pengikut Cyrus kemudian mengejarnya. Tanpa ampun, mereka menembaknya hingga tubuhnya jatuh ke sungai. Keesokan harinya, Bob tiba di rumah mantan istrinya bersama seorang rekannya. Ia mengetuk bel berkali-kali, tetapi tak ada jawaban. Rasa curiga langsung muncul, membuatnya menobrak pintu untuk masuk. Yang pertama ia lihat adalah tubuh suami baru mantan istrinya yang sudah tak bernyawa. Panik, Bob bergegas menyusuri setiap ruangan, berharap bisa menemukan Emma. Namun hasilnya nihil, putrinya tak ada di sana. Ketika ia menoleh ke arah jembatan, matanya menangkap warna merah di permukaan sungai. Ia mendekat dan betapa hancur hatinya saat mendapati jasad mantan istrinya sudah terbujur kaku. Gabby? Meski terpukul oleh kehilangan itu, Bob tetap berpegang pada satu hal, di mana ia tidak tahu apakah Emma masih hidup atau sudah bernasib sama. Tekadnya untuk menemukan sang putri pun semakin kuat. Beberapa hari kemudian, pemakaman untuk mantan istrinya dan suami barunya pun digelar. Bob hadir, namun pikirannya terus dihantui oleh kegelisahan. Ia sama sekali belum tahu siapa yang berada di balik serangan itu, apa tujuan mereka, atau kemana Emma dibawa. Satu-satunya yang jelas hanyalah tekad Bob, di mana ia harus menemukan jawaban meski tanpa satupun bukti di tangannya. Beberapa waktu kemudian, Bob pulang ke rumah dan mendapati seorang wanita berdiri di depan pintunya. Wanita itu adalah Cass. Tanpa basa-basi, ia mengatakan bahwa dirinya tahu siapa orang-orang yang selama ini Bob cari dan ia bisa membawanya langsung kepada mereka. Bob pun mempersilakannya untuk masuk dan mulai menanyakan lebih jauh. Cass lalu mengungkapkan bahwa pemimpin kelompok tersebut bernama Cyrus, seorang gembong besar yang menguasai hampir seluruh jaringan kriminal di kota. Ia memimpin sebuah geng dengan banyak anggota, kebanyakan adalah anak muda yang dijerat lewat obat-obatan berbahaya sehingga mereka mau tunduk dan mengikuti semua perintahnya. Bob penasaran bagaimana Cass bisa mengetahui semua itu. Cass menjelaskan bahwa dirinya dulu merupakan bagian dari kelompok tersebut sehingga ia sangat mengenal Cyrus.
Mendengar pengakuan itu, Bob terkejut sekaligus khawatir. Ia bertanya apakah Cash sanggup berniat untuk melawan geng yang pernah membesarkannya, padahal ia tahu betul betapa kejamnya Cyrus. Bob kemudian memperlihatkan beberapa foto korban pembunuhan. Ia yakin itu semua adalah perbuatan Cyrus karena cara membunuhnya sangat-sangatlah brutal. Bob pun bertanya-tanya apa alasan pria itu membantai begitu banyak orang tanpa ampun. Cash menjawab bahwa Cyrus dan semua orang di dalam gengnya adalah pemuja iblis. Mereka rela melakukan apapun demi keyakinan gelap itu. Bob lalu bertanya apakah Cash juga pernah terlibat dalam pemujaan tersebut. Cash dengan tegas mengatakan tidak, karena ia sudah meninggalkan geng itu sejak lama. Cerita lalu mundur ke masa lalu ketika Cash memutuskan untuk keluar dari kelompok Cyrus. Saat itu, ia dipukuli dengan sadis hingga hampir tewas. I said I'm leaving. Namun seorang pria bernama Fireman yang juga bagian dari geng tersebut melepaskan tembakan ke udara dan memperingatkan agar mereka berhenti. What about you, big? You want to try me again? Berkat bantuannya, Cash berhasil melarikan diri meski tetap hidup dalam ketakutan. Ia menjauh dari kelompok itu, namun jauh di dalam hati, Bob yakin bahwa suatu saat Cash akan kembali dan benar saja kini ia datang menawarkan bantuan. Bob kemudian bertanya alasan Cash ingin membantunya. Cash menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan putri Bob yaitu Emma masih hidup. Ia tidak ingin gadis itu mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya dulu. Mendengar hal tersebut, Bob yang tengah putus asa rela melakukan apa saja. Ia pun setuju untuk bekerja sama. I know that. But you gotta hear me on this, okay? Go on. Okay, good. Because you and me are going on the road. Mereka kemudian berangkat dengan mobil dan Cash berkata bahwa ia akan membawa Bob ke setiap tempat di mana Cyrus beroperasi. Dalam perjalanan, naluri Bob sebagai mata-mata membuatnya tetap waspada. Ia memperingatkan Cash bahwa jika semua ini hanyalah jebakan atau tipuan, ia tidak akan segan untuk menembaknya di kepala. Cash menenangkan Bob dan mulai menceritakan masa lalunya. Ia mengatakan bahwa dirinya diculik oleh Cyrus sejak usia 11 tahun. Sejak saat itu, ia dipaksa hidup dalam penderitaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia sudah melihat kengerian yang lebih buruk daripada neraka dengan mata kepalanya sendiri. Karena itulah, jika ia bisa menyelamatkan seorang gadis dari kehidupan itu, ia akan melakukannya tanpa ragu. Baginya, saat ini Emma sedang berada di jalan yang sama dan ia ingin menghentikannya. Mendengar penuturan itu, Bob mulai mempercayai Cash. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat Fireman. Pria itu tampak terkejut sekaligus senang melihat Cash akhirnya kembali. Cash kemudian memperkenalkannya kepada Bob dan menjelaskan apa rencana mereka. So who's that over there? Oh, that's Bob. Bob, imagine if I showed up at your little church. Look, I just show up to a whole different type of church, my church. Untuk bisa mendekati Cyrus, mereka harus lebih dulu menyusup ke dalam lingkaran gengnya. Namun hal itu tidaklah mudah karena semua anggota kelompok tersebut adalah pemuja setan yang tinggal di sebuah gereja. Untuk masuk, seseorang harus memiliki tato khusus seperti yang dimiliki oleh Cash dan Fireman. Bob akhirnya bersedia. Fireman pun mulai menato tubuhnya, menutupi kulit Bob dengan berbagai simbol. Namun Cash merasa itu belum cukup. Ia lalu mengambil alat tato dan dengan tangannya sendiri menandai wajah Bob agar terlihat meyakinkan. So, like you see in those stick shop windows. It has. Oh, you're not making 4 motherfuckers for the coins, are you? Setelah selesai, ia berkata bahwa Fireman adalah seorang seniman tato, maka jasanya harus dibayar. Bob pun menyerahkan uang sebagai bentuk balas jasa. ID 3,000. That's the deal. Wait here, okay? Sebelum mereka pergi, Cash meminta Fireman untuk memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang dikuasai Cyrus. Bob sempat mencoba menghentikannya karena ia tahu betapa berbahayanya pria itu. Ia yakin jika Cash berani melawan, maka Cyrus tidak akan pernah membiarkannya hidup.
Namun Cash tetap bersikeras mengatakan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan karena menyangkut nyawa seorang gadis yang tidak berdosa. Akhirnya Fireman luluh dan setuju untuk membantu. Ia memberitahu bahwa Emma masih hidup dan keberadaannya ada di sebuah tempat bernama Red Patrol. Informasi itu cukup bagi mereka untuk memulai langkah besar berikutnya. Dalam perjalanan berikutnya, Bob menanyakan kepada Cash kapan dia menyadari bahwa dirinya harus meninggalkan geng setelah sekian lama hidup di dalamnya. Cash lalu menceritakan sebuah pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Suatu hari ketika berada di sebuah supermarket, ia melihat seorang wanita yang ia yakini adalah ibunya. Dengan penuh harapan, ia mendekatinya, tetapi bukannya mendapat pelukan hangat, wanita itu justru berteriak marah karena penampilannya yang kotor dan gembel. Saat itulah Cash sadar bahwa orang-orang seperti dirinya memang dianggap salah dan tidak ada orang baik yang mau mendekat. Mama? Stop! You mind your fucking business, you fat fucking cunt! Dari pengalaman pahit itu, ia memutuskan untuk meninggalkan geng. Mendengar cerita itu, Bob menawarkan bantuan untuk menemukan orang tua Cash. Namun Cash menolak dengan tegas, di mana menurutnya jika orang tuanya benar-benar peduli, mereka pasti sudah mencarinya sejak dulu, tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang datang. Cash menambahkan bahwa berbeda dengan dirinya, Bob sungguh peduli pada anaknya dan rela melakukan apa saja untuk menemukannya. So stupid. Didn't even look like her. You know, when she stopped looking, like, what the fuck happened? Perjalanan mereka pun berlanjut hingga tiba di sebuah klub besar. Di dalam klub itu, Cash langsung menghampiri seorang pria bernama Arol. Ia berpura-pura memulai percakapan, mengatakan bahwa ia selalu ingin bertemu dengannya. Arol memperhatikan Cash dengan penuh curiga, lalu memeriksa tangannya, memastikan apakah ia masih menggunakan narkoboy. Ia menemukan bekas suntikan baru dan merasa senang, meyakini bahwa Cash benar-benar sedang mabuk dan tidak sedang menipunya. I'm glad to see you couldn't make it. Dari kejauhan, Bob memperhatikan dengan ragu. Ia merasa seorang gadis yang mabuk tidak mungkin bisa membantunya. Dalam hati, ia mulai berpikir bahwa mungkin Cash hanyalah memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Bob pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Namun Cash segera menyadari dan bergegas untuk mengejarnya, menanyakan apa yang salah. Bob menegaskan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan seorang pecandu. Cash selalu berteriak dengan penuh emosi, menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak senang menggunakan narkoboy. Ia sengaja menyuntikkan cairan itu hanya untuk menipu Arol, karena ia tahu Arol tidak akan pernah mau berbicara dengannya jika ia sadar. You wanna fucking know what's going on, huh? Powder? Vitamin C. Looks bad, scabs up nice. Mendengar itu, Bob tersadar bahwa Cash sebenarnya waras dan hanya berusaha untuk membantu. Ia pun meminta maaf dan menanyakan apa informasi yang berhasil ia dapatkan dari Arol. Cash menjelaskan bahwa Arol berencana bertemu dengan Cyrus hari itu dan mereka hanya perlu mengikutinya. Mereka pun menunggu dengan sabar. Ketika Arol keluar, Bob meminta Cash untuk mengikutinya seorang diri. Menurut Bob, jika ia sendiri yang mengikuti, Arol pasti akan curiga dan tidak akan menemui Cyrus. Ia meyakinkan Cash untuk percaya kepadanya dan berjanji akan menemukannya lagi nanti. Cash akhirnya setuju dan mulai membuntuti Arol. Namun setelah berjalan cukup jauh, anak buah Arol langsung menangkap Cash. What about the guns? Don't worry about it. Hello, sheep. Sejak awal, mereka memang sudah curiga dengan kehadirannya dan yakin bahwa rencananya tidak benar. Mereka lalu membawanya ke hadapan Cyrus. Setibanya di sana, Cyrus langsung menginterogasi Cash. Ia menanyakan alasan mengapa ia mengikuti anak buahnya dan apa sebenarnya yang ia inginkan. Cash berbohong dengan mengatakan bahwa ia ingin kembali bergabung dengan gengnya. Namun Cyrus tidak mudah percaya. Ia tertawa sinis dan menegaskan bahwa dirinya tidak sebodoh itu. Ia terus memaksa Cash untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika Cash tetap bungkam, ia pun dipukuli dengan kejam. Well. Hello. I wanna come home.
Meskipun dipaksa, Cass bersikeras mengatakan bahwa ia hanya ingin kembali bergabung. Akhirnya, Cyrus sedikit tenang dan bertanya apakah Cass benar-benar ingin kembali. Saat Cass mengiyakannya, Cyrus memberinya sebuah pistol dan menjelaskan bahwa dalam gengnya tidak ada tempat bagi pengkhianat. Ia mengatakan bahwa Arrow adalah seorang pengkhianat yang sudah lama mencurinya. Cyrus sebenarnya berencana membunuh Arrow hari itu juga, tetapi kini ia memberi kesempatan kepada Cass untuk membuktikan dirinya dengan menembak Arrow di kepala. Jika ia berhasil melakukannya, maka ia akan diterima kembali ke dalam geng. Cass pun mengambil pistol itu dan melangkah maju. Ia sempat menantang Arrow, lalu berpikir sejenak, namun justru mencoba menembak dirinya sendiri. Ternyata pistol itu kosong dan tidak berisi peluru. Peletuknya tidak meledak, membuat Cyrus tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan itu. Sementara itu, Bob terus mencari Cass ke berbagai tempat hingga akhirnya ia melihat seorang pria mengenakan pakaian milik Cass. Tanpa pikir panjang, Bob langsung menangkap pria itu, mengancamnya dan memaksa menunjukkan keberadaan Cass. Pria itu pun akhirnya menyerah dan menuntunnya untuk menuju tempat Cyrus. Di sana, Cyrus dan anak buahnya terlihat sedang bersiap untuk menghabisi Cass. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, Bob datang menyerangnya dengan senjata. Ia melepaskan tembakan bertubi-tubi dan berhasil membunuh banyak orang. Meski Bob sempat tertembak di bagian kakinya, ia tetap bertahan dan melumpuhkan sisa musuhnya. Setelah itu, ia berhasil menyelamatkan Cass dan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut. Mereka kemudian tiba di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana, Cass mengucapkan terima kasih karena Bob telah menyelamatkan nyawanya. Namun Bob terlihat sangat terpukul secara emosional. Ia akhirnya jujur mengakui bahwa bagaimanapun ia harus menyelamatkan putrinya. Ia juga menceritakan bahwa ketika mantan istrinya beserta suaminya terbini, di dalam hatinya justru muncul sedikit rasa lega. Hal itu karena sebenarnya ia tidak pernah menyukai mereka, terutama mantan istrinya, sejak wanita itu meninggalkannya. Setelah mengungkapkan hal yang begitu berat, Bob pun menangis. Cass berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka pasti akan segera menemukan putrinya. Don't beat yourself up. Keesokan harinya mereka pun keluar. Saat Bob hendak masuk ke mobilnya, ia melihat salah satu anak buah Cyrus yang bertato di seluruh tubuh berdiri di depannya. Ketika Bob menunduk, ia melihat seekor ular berbisa yang diletakkan orang itu. Ular tersebut langsung menggigit Bob. Bob yang kesakitan terhuyung keluar dengan ular masih menempel di tubuhnya. Cass yang melihat kejadian itu segera menghabisi ular tersebut. Mereka lalu menangkap anak buah Cyrus itu dan terus-menerus memaksanya untuk mengatakan lokasi Cyrus. Namun ketika orang itu menolak berbicara, Cass akhirnya menghabisinya. Bob. You gotta tell us. Get the country. Racun ular perlahan menyebar ke seluruh tubuh Bob hingga ia jatuh dan pingsan. Cass pun mengangkat Bob dan membawanya ke seorang dukun yang dikenal sebagai Perryman. Perryman segera mengeluarkan racun dari tubuh Bob. Saat Bob sadar, ia melihat Perryman di depannya. Bob menanyakan sudah berapa lama ia berada di sana dan Perryman menjawab bahwa ia sudah terbaring selama 2 hari dan pengobatan masih berlanjut. Namun ia menenangkan Bob dengan mengatakan bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Ia sudah memanggil seorang perempuan bernama Mia yang bekerja untuk Cyrus. Melalui Mia, Bob bisa berbicara langsung dengan Cyrus.
Tak lama kemudian Mia pun datang. Mereka menunggu sampai Cyrus menelepon Mia. Begitu panggilan masuk, Mia menyampaikan pesan bahwa mereka memiliki seorang gadis bernama Emma dan menginginkannya dengan cara apapun. Jika Emma diserahkan, maka mereka akan meninggalkan Cyrus. Cyrus terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan kesepakatan secara cuma-cuma. Jika mereka menginginkan Emma kembali, maka mereka harus melakukan sesuatu untuknya. Ia mengatakan bahwa Errol telah mencuri uangnya, namun sekarang Errol menjadi sangat kuat dan tinggal di sebuah villa tempat ia menyimpan semua uang itu. Cyrus menegaskan jika mereka berhasil mengambil kembali uang tersebut, maka Emma akan diserahkan. Setelah mengatakan itu, Cyrus pun menutup telepon. Get my money from Errol. What money? I don't know. Your lives, I guess. Bob dan Cass mulai menyusun rencana di mana mereka tahu bahwa mencapai Villa Errol tidaklah mudah karena tempat itu menjadi pusat transaksi narkoboy. Namun jika mereka datang membawa narkoboy, maka mereka bisa masuk. Mereka lalu memberitahu Errol bahwa mereka memiliki narkoboy dalam jumlah yang besar. Mereka membawa sebuah tas yang di dalamnya disembunyikan sebuah pistol lalu pergi ke rumah Errol. Let's do this. Time to get Legs down. Begitu Errol muncul, mereka langsung menyerangnya, membunuh semua orang satu persatu hingga mayat berjatuhan di mana-mana. Gotta pay for it right now. Semua anak buah Errol pun pada akhirnya mati. Errol sendiri berusaha kabur dengan luka tembak di kakinya, namun terjatuh di dekat sebuah jembatan. Dengan ketakutan, ia memohon agar nyawanya diampuni dan menawarkan semua uangnya. Tetapi Bob yang kini sudah tanpa belas kasihan kemudian menghabisinya. Mereka pun mengambil semua uang itu. Keesokan harinya, mereka tiba di tempat Cyrus. Cyrus tampak senang melihat mereka dan memuji Cass, bahkan memintanya kembali bergabung ke dalam kelompoknya. Cyrus berjanji akan menyerahkan Emma setelah itu. Namun mendengar hal itu, Bob menjadi marah dan langsung menembak Cyrus. Cyrus hanya tertawa dan menanyakan keberadaan uangnya. Bob menyerahkan uang tersebut, tetapi Cyrus melihat bahwa jumlahnya hanyalah separuh. Ia lalu bertanya di mana sisa uangnya. Bob dengan tenang menjawab bahwa ia tidak sebodoh itu dan hanya akan menyerahkan sisanya setelah ia mendapatkan putrinya. Cyrus berpikir sejenak lalu berkata agar mereka pergi ke arah barat hingga mencapai sebuah gunung. Di balik gunung itu akan ada seorang pria. Berikan sisa uang itu kepadanya, maka Emma akan diserahkan. Mereka pun pergi, dan dalam perjalanan, Cass sempat menyarankan agar Bob ikut bergabung dengan kelompoknya demi bisa hidup tenang. Tetapi Bob menolak dengan menganggap itu adalah hal yang gila. You should have taken the fucking deal. Go behind my back. It's great. You had your daughter back. Don't trade people for... No! Fucking I don't have a plan, all right? So Let's just go. Sesampainya di balik gunung, mereka melihat seorang pria dengan sebuah pen. Begitu Bob menunjukkan uangnya, pria itu langsung membawa keluar Emma dari dalam pen, lalu pergi dengan pen tersebut. Bob segera menghampiri Emma dan melihat wajah putrinya telah dipenuhi tato. Throw the fucking money over. Tidak lama setelah pen itu pergi, kembang api dinyalakan. Cass segera menjelaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu karena kembang api itu adalah sinyal bagi Cyrus untuk membawa pasukannya datang dan menghabisi mereka. Bob, we gotta go. We have to get out of here. Ia tahu kemana mereka harus pergi. Mereka lalu berkendara dan tiba di sebuah lokasi saat hari mulai gelap. Cass menegaskan bahwa hanya ada dua pilihan, membunuh semua musuh atau dibunuh oleh mereka. Bob kini sudah siap untuk membunuh siapapun. Ia terlebih dahulu membawa Emma ke tempat yang aman, memberinya sebuah senjata, dan menginstruksikan agar menembak siapapun yang mendekat selain dirinya dan juga Cass.
The people are coming. Very happy. Then you pull the trigger. Bob kemudian menyiramkan bensin di sekitar lokasi agar tidak ada yang menyadari jebakan itu. Begitu mobil-mobil Cyrus tiba, Bob berencana meledakkan semuanya. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil yang berisikan pasukan Cyrus mulai berdatangan. Begitu mereka memasuki area itu, Bob segera menyalakan api. Mobil-mobil pun meledak satu persatu. Namun masih banyak orang Cyrus yang tersisa. Mereka maju menyerang dan Bob mulai menembaki mereka satu persatu. Di sisi lain, Cash berdiri dengan senapan sniper dan menembak siapa saja yang berhasil lolos dari Bob. Suasana pun berubah menjadi pembantaian dengan mayat dan jeritan di mana-mana. Sementara itu, seorang pria berhasil mencapai Emma. Namun, Emma yang sudah dipersiapkan ayahnya kemudian menembaknya. Setelah itu, sebuah ledakan besar kembali terjadi dan keadaan mulai tenang. Ketika semua selesai, Emma keluar dan melihat ayahnya terluka parah. Ia lalu mengangkat Bob dan membawanya ke kantor polisi. Bob akhirnya mendapatkan perawatan medis. Beberapa waktu kemudian, setelah pulih, Bob melihat Cash di kantor polisi. Ia berterima kasih kepada Cash karena berkatnya ia berhasil mendapatkan kembali putrinya. Bob lalu mengatakan bahwa ia ingin Cash memulai hidup yang baru. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia telah menemukan keberadaan ibu Cash. Sejak Cash menghilang, sang ibu telah lama berusaha mencarinya. Namun karena tidak pernah berhasil menemukannya, akhirnya ia menerima kenyataan bahwa Cash bukan lagi bagian dari hidupnya dan memilih untuk melanjutkan hidup. Bob kemudian memberikan alamat dan nomor telepon ibunya kepada Cash. Namun Cash menolak dengan mengatakan bahwa semuanya belum berakhir untuknya. Selama Cyrus masih hidup, ia tidak bisa meninggalkan dunia ini karena Cyrus telah menghancurkan hidupnya. Ia menyuruh Bob untuk menikmati hidup bersama putrinya, sementara ia harus menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Setelah itu, Cash mulai mencari keberadaan Cyrus. Tidak lama kemudian, ia berhasil menemukannya dan langsung menembaknya hingga almarhum. Dengan begitu, dendam Cash pun akhirnya terbalas. Sit down. You're crossing over. Setelah itu, ia mendatangi rumah ibunya. Ia melihat bahwa ibunya kini sudah tua renta dan telah menikah lagi, hidup bahagia bersama suaminya. Melihat itu, Cash menangis karena sadar bahwa ibunya tidak lagi membutuhkan dirinya dalam hidupnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dan dengan begitu film pun tamat. Pesan moral dari film Gadis Abulet adalah bahwa cinta seorang ayah terhadap anaknya mampu mengalahkan segala ketakutan, rasa sakit, bahkan kematian sekalipun. Perjuangan Bob memperlihatkan bahwa kasih sayang dan tekad yang tulus bisa membuat seseorang menghadapi hal yang tampak mustahil. Kisah ini juga menegaskan bahwa kejahatan, sekuat dan seterorganisir apapun, pada akhirnya akan kalah oleh keberanian dan keadilan. Selain itu, perjalanan Cash menggambarkan bahwa dendam memang bisa memberikan kekuatan untuk bertahan hidup, tetapi hanya dengan melepaskannya, seseorang bisa benar-benar menemukan kedamaian. Pada akhirnya, film ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai dan perjuangan untuk melindungi orang yang kita cintai adalah bentuk pengorbanan yang paling suci. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time, bye.